Halo viewer, nama gue Giko Siregar. Di video kali ini gue akan review 2 Matchbox Moving Parts, yaitu Matchbox Moving Parts 2024 Lexus GX dan 2023 Toyota Century. Jadi ini wave terbaru kalau nggak salah, dan gue juga baru tadi pagi nemu di Alfamart. Oke, sebelum kita masuk reviewnya, kita buka dulu. Mungkin kita mulai dulu dari yang Lexus GX. Nah, salah satu hal yang gue nggak suka dari blister moving parts itu adalah ada bagian yang kebukanya ini. Menurut gue secara desain agak aneh, karena ini kan riskan buat kebentur. Jadi bisa-bisa sebelum dibuka barangnya itu udah bocor. Dan sebenarnya gampang dicuri juga kalau orang niat. Oke, ini kita masuk ke review pertama, yaitu yang Lexus GX. Oke, jadi ini harganya harga gantungan ya. Kalau online gue kurang gitu tahu, harga gantungan itu 60.000, which is setahu gue lebih mahal sedikit daripada Hot Wheels basic. Tapi menurut gue sih detailnya buat harga 60.000 itu bagus banget. Lihat dari grillnya, lampunya, terus detail fender, logo belakang, lampu belakang, itu bagus banget. Skalanya juga cukup presisi lah. Kayak gitu, karena namanya moving parts, pasti ada bagian mobil yang bisa kebuka. Buat yang Lexus GX ini, yang bisa kebuka itu pintunya. Pintu kebuka itu biasanya kan jadi kurang gitu bagus kalau ada di diecast ya, karena dia jadi ada celah, ada panel gap antara supaya pintunya itu bisa kebuka. Karena meskipun masih kelihatan sih ada panel gapnya, menurut gua Matchbox Moving Part itu cukup rapih dari dulu. Nggak kayak mungkin Tomica gitu yang pintu bisa kebuka tuh kelihatan banget ada garis. Meskipun kalau ditanya preferensi, gue lebih prefer pintunya nggak bisa dibuka. Karena kan gue diecast sekarang buat dipajang, bukan buat dimainin ya. Mungkin beda ceritanya kalau gue masih anak-anak main mainan mobil, mungkin senang pintu bisa kebuka. Dan kebetulan gue di sini ada Lexus GX yang generasi sebelumnya, yang warna putih. Sama, ini juga moving part, bedanya yang ini itu yang bisa kebuka bagasinya. Tapi kadang minusnya dia bikin panel gapnya nggak terlalu besar adalah biasanya dibukanya suka nggak bisa terlalu besar. Contohnya misalnya yang generasi sebelumnya sih, kalau ini pintunya lumayan bisa kebuka gede. Dan sebelumnya kan bagasi bisa kebuka. Nah, bagasinya itu kebukanya sempit banget, kayak basi-basi banget gitu. Kan nggak mungkin ada mobil bagasi cuma kebuka segini doang gitu. Mungkin lanjut ke yang kedua, itu Toyota Century. Toyota Century ini gue beli karena gue udah punya yang Mayorte yang tua ya, yang kapan pernah gue review. Jadi lengkapin Century aja yang toys. Kita buka. Bentar, kita rapikan sedikit. Oke, ini yang Toyota Century. Sama, detailnya juga bagus, grill depannya kerasa kayak komponen yang berbeda, padahal sebenarnya cuman teksturnya aja, teksturnya terus dicat. Lampu depan juga rapi, bagus. Emblem Century juga ada di belakang, sini ada emblemnya. Bahkan lebih bagus daripada Mayorette yang punya gue yang sebelum di review juga di channel ini, yang harga itu 79.000 kalau nggak salah. Sementara ini cuman 60.000, beda lumayan, beda 19.000. Bisa beli Hot Wheels di online 19.000. Nah, buat yang ini, kalau tadi kan pintu, yang ini bisa kebukanya bagasi belakang. Coba kita lihat bukanya bisa sebesar apa. Dan karena warna hitam juga mungkin ya, di sini nggak kelihatan seperti bisa dibuka loh bagasinya. Bagus banget, panel gapnya kecil banget. Lihat kebuka, set. Nah, lumayan lah, kayak lumayan gede. Dan kalau lihat dalamnya, ya bahkan detail bagasinya lumayan bagus. Kan yang bahkan moving parts yang Evo kalau nggak salah, aduh, barangnya punya tapi kebetulan di koper susah ngambilnya, itu sampai ada detail mesinnya juga. Meskipun rawan dol nih beginian nih, karena nggak kerasa. Ya sama, ini juga sama, nggak kayak apa ya, kerasa ringan banget ini. Jadi kalau keseringan dibuka tutup, udah pasti dol aja. Jadi gitu. Dan gue suka skalanya gede. Biasanya soalnya kalau bikin sedan gitu, sedan atau SUV kadang suka jadi kecil banget skalanya. Mungkin sebenarnya sih barang yang di review ini barang biasa banget ya, bukan barang langka dan lain. Tapi sebenarnya lebih mau gue bahas di video ini lebih ke gimana menurut gue moving parts tuh di harganya 60.000 itu secara value bagus banget. Dimulai dari pertama line up-nya tuh selalu menurut gue relatif menarik mobilnya. Mungkin sebenarnya nggak cuma di moving parts doang sih, Matchbox belakangan itu line up-nya bahkan menurut gue lebih menarik daripada Hot Wheels reguler. Dan chance buat nemu yang bagus di gantungan itu juga lebih besar daripada Hot Wheels
reguler digantungan. Hot Wheels reguler itu menurut gue udah terlalu banyak yang fantasinya gitu. Jadi kayak dalam satu gelombang, mobil yang beneran mobil dan bagus itu sedikit banget. Sebenarnya nggak masalah karena kan mobil-mobil fantasi juga ada segmennya, tapi itu kan buat orang yang jualan itu nyusahin karena harus mikirin gimana caranya stok-stok yang barang biasa-biasa aja yang kurang gitu laku itu mau dibuang kemana. Setara yang bisa harga bagus paling cuman sedikit gitu. Menurut gue Matchbox itu lebih banyak jumlah yang bagus ya, meskipun kadang minus juga kerasa distribusinya kayak lebih lama. Ini aja moving parts aja kayak sempat lama banget nggak ada nggak ada yang baru. Sampai akhirnya ada lagi ya, ada yang ini, ada yang Prius, sama ada beberapa lagi deh. Terus kedua, detailnya juga bagus. Bahkan kalau kita nggak memandang soal ban karetnya, ini menurut gue detailnya bisa dibilang lebih bagus loh daripada Hot Wheels Premium, atau mendekati lah paling nggak. Detail lampu, emblem itu buat harga 60.000 bagus banget. Bahkan ya tadi ngalahin Hot Wheels Premium yang 120.000. Most juga mungkin kalau kita bandingin sama Tomica sekarang udah mahal banget. Tomica udah 90 ribuan kalau beli di toko konvensional ya. Itu 90 ribuan. Ya dimana Tomica itu looksnya kan masih mainan banget dengan pelek kancingnya itu kan 93.000 itu menurut gua kemahalan. Terus juga ini 60.000 bandingin juga sama Mayoret Premium yang Century juga. Sayang barangnya juga kayak di koper, jadi gua nggak bisa compare. Itu juga lebih bagus, terutama dari kalau sama Mayoret itu lebih ke presisi. Karena Mayoret itu skalanya kalau skala mobil ya, kalau nggak kegedean kelihatan gendut atau kekecilan. Kalau kecil banget kayak Century yang kemarin skalanya 17 berapa itu, bukan 160. Sementara kan kalau Toys begini 160 ya skalanya. Ya mungkin itu aja sih menurut menjadi poin plus dari Matchbox Moving Parts. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.